Ya wes lah. Oke, baik ya. Nanti pembelajarannya dimulai pukul 8 tepat pagi. Jadi sekalian nunggu teman yang lain, silahkan yang belum tadarus dahulu ya. Masih ada waktu 3 menit. Nah, bagi yang sudah tadarus dan juga sholat duha, silahkan isi presensi di kolom chat. Di situ ada link Google Form, nah itu diklik.
Ya, baik. Sudah saya mulai ya. Ibu mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Baik. Nah, sebelum memulai pembelajaran hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu agar pembelajaran kita bisa berjalan dengan lancar dan ilmu yang kita dapatkan berkah dan bermanfaat. Ya, berdoa mulai. Ya, berdoa selesai. Baik, kemarin Ibu sudah memberikan review materi ya melalui grup WA, dan tadi juga di Google Classroom sudah Ibu upload. Nah, tentu kalian sudah bisa mengakses atau bahkan sudah ada yang mencatatnya. Jadi, agar lebih maksimal, bagi yang sudah mencatat, dibuka buku catatannya. Bagi yang tidak, sambil menyimak materi yang kemarin sudah Ibu berikan. Oke, baik. Nah, tujuan pembelajaran hari ini adalah untuk memahami tentang zat aditif dan adiktif. Di subbab kali ini, di bab kali ini kalian juga diharapkan bisa membuat karya tulis tentang kasus penggunaan zat adiktif. Gitu ya. Baik. Nah, sebelum membahas lebih lanjut tentang materi kali ini, Ibu memiliki pertanyaan nih, coba. Nah, apa pendapatmu tentang bahan kimia? Ungkapkan dalam satu kata. Coba dijawab melalui kolom chat ya. Jadi dijawab di kolom chat. Ya, coba pendapat kalian tentang bahan kimia itu bagaimana? Atau kalau misal mau berpendapat, silahkan unmute ya, di unmute terus kemudian berpendapat, atau bisa juga melalui kolom chat. Oh baik, Yulia silahkan di unmute. Ya. Ya, coba dijawab melalui kolom chat ya. Ya, apa pendapat kalian tentang bahan kimia? Atau Ibu tunjuk ya. Kalau tidak ada yang menjawab, nanti Ibu tunjuk loh. Ya, coba Julia Rahman. Ya, Julia Rahman coba di unmute. Nah, Yo, coba apa menurutmu tentang bahan kimia itu apa, Mbak Julia Rahman? bahan kimia. Ya, bahan kimia itu Bentar. apa?
Bagaimana Mbak Jul? Oke, mungkin yang lain. Bahan kimia itu apa sebenarnya apa? Maksudnya yang pertama terpikirkan kalau mendengar kata bahan kimia, apakah berbahaya ataukah beracun, ya kan? Nah, ya, oke, Mbak Julia ini sudah mengirim di chat ya. Oke, zat kimia atau bahan kimia yang juga dikenal sebagai zat murni adalah suatu bentuk materi. Wah, panjang banget nih ya. Oke, kalau bisa satu kata nih Mbak Julia ya. Jadi bahan kimia yang pertama kali di pikiran itu apa? Oh, bahaya atau kalau ini berarti karakteristik konstan. Wah, itu bahasanya sangat teknis ya, enggak apa-apa. Itu tapi terlalu panjang Mbak Jul. Oke, coba yang lain. Satu kata, ungkapkan dalam satu kata. Coba Mbak Aisyah, Mbak, coba berpendapat. Aisyah, Mbak. Bahan kimia, bahan bahaya. Oh, bahan bahaya. Oke, bahan bahaya. Ada yang mau berpendapat lagi? Bahan yang berbahaya. Bahan adalah bahan yang mengandung zat-zat kimia. Oke, berarti bahan kimia itu berbahaya ya. Oke, itu oke, baik. Nah, tapi pengertian secara teknisnya secara lengkap itu ya suaranya patah-patah. Ya, sebentar ya. Sebentar, suaranya patah-patah sebentar. Oke, baik. Bagaimana? Ini suaranya sudah jelas belum? Masih patah-patah atau tidak? Lancar ya? Oke. Tadi Mbak Julia berpendapat kalau bahan kimia itu berbahaya, ya. Coba Mbak Aisyah, ya, berpendapat apa? Pendapatmu yang pertama ya dalam pikiran itu apa tentang bahan kimia? Singkat saja, satu kata saja. Nggak usah pakai bahasa buku ya, nggak usah menggunakan buku, tapi cukup menurut Anda. Jadi di pikiran kalian, di pikiran Mbak Aisyah tentang bahan kimia itu apa? Pendapat saja, jangan mencari jawaban di buku. Okay. Bahan yang berbahaya dan tidak boleh digunakan sembarangan. Oke, baik. Ya, jadi tadi baik Mbak Julia maupun Mbak Aisyah sama-sama berpendapat bahwa bahan kimia itu berbahaya dan tidak boleh digunakan secara sembarangan. Oke, baik. Jadi, tapi dari tadi tidak ada yang menjawab kalau bahan kimia itu bermanfaat ya. Coba kita lihat. Oke, bahan kimia. Jadi, skeptisme atau pandangan negatifnya yang ada di masyarakat itu tadi yang pertama itu berbahaya, terus ada juga yang bilang mencemari lingkungan, ada juga yang bilang beracun. Nanti kalau mengkonsumsi bahan kimia itu dapat menimbulkan berbagai penyakit. Tapi apakah pandangan-pandangan tersebut benar? Nah, di kehidupan kita ya, daily life gitu ya, kita tuh sebenarnya selalu menggunakan bahan kimia. Kita tidak pernah bisa lepas dari yang namanya bahan kimia. Ya, jadi dari pertama mungkin pasti tadi pas setelah bangun tidur itu ya kalian minum atau mungkin
makan yang makanan berkuah itu kan mengandung air. Nah, air itu merupakan kimia, bahan kimia. Kenapa? Nah, buktinya itu air itu ada rumus molekulnya yaitu H2O. Nah, rumus-rumus ini didapat dari mana? Nanti kalian belajar kimia di SMA minimal agar bisa tahu, oh rumus air itu seperti ini, H2O bentuknya seperti ini, hanya satu, O-nya ada dua seperti ini, gitu ya. Itu nanti kalian akan belajar lebih detail di SMA kalau masuk jurusan IPA, gitu ya. Nah, tapi hari ini kita hanya akan membahas tentang sebenarnya tuh air adalah kimia itu ya, bahan kimia, tidak sampai terlalu detail ke rumus molekul. Nah, kemudian pas kalian makan nasi misalkan. Nah, nasi itu karbohidrat. Karbohidrat itu memiliki rumus kimia seperti ini. Kalau tadi itu kan H2O itu kan ini ya. Ya. Nah, kalau karbohidrat itu lebih kompleks. Lebih kompleks seperti ini ya. C6. Lihat video keadaan nih kamu. Oh, ya baik. Untuk peserta yang lain, siswa-siswa yang lain, tolong di-mute ya, agar tidak mengganggu proses pembelajaran ya. Tuh, agar suaranya tidak mengganggu. Nanti kalau Ibu minta untuk membuka mic ya, untuk unmute baru di-unmute gitu ya. Oke, Ibu lanjut. Nah, sekarang makanan ya. Tapi makin mesti kalian sudah sarapan nasi itu ya, karbohidrat. Nah, karbohidrat juga termasuk bahan kimia, C6H12O6. Nanti makan telur itu protein juga bahan kimia, lemak juga bahan kimia, gitu ya. Nah, kemudian pas kalian mandi itu menggunakan sabun. Nah, di dalam sabun itu mengandung surfaktan. Nah, ini rumus kimianya. Nah, nanti kita akan membahas surfaktan itu sebenarnya apa, gitu ya. Nah, kemudian rumah juga termasuk bahan kimia karena rumah itu dibangun dari pasir, ya kan, ada semen, ada kayu, ada air, ya kan, yang batu, ya kan, itu semua bahan kimia. Jadi kesimpulannya, kimia itu sangat dekat dengan kehidupan kita. Kimia itu tidak hanya berbahaya, tidak hanya beracun, tapi sebenarnya manfaatnya itu jauh lebih banyak. Nah, pada pembahasan kita kali ini, zat aditif dan zat adiktif itu juga termasuk bahan kimia. Tapi yang bagaimana? Oke. Ya, pertama ya, zat aditif. Aditif itu berasal dari kata add ya. Kalau kalian sudah pernah bermain Facebook atau mungkin Instagram atau mungkin Twitter, kan kalian ada kolom-kolom add ya, add friend gitu kan. Add friend itu artinya tambah teman gitu ya. Nah, jadi adiktif itu kan berasal dari kata add. Add itu artinya tambahan gitu ya. Aditif. Ya, perhatikan ya. Ini kan babnya namanya aditif dan adiktif. Yang satu memiliki K, adiktif, nah yang satu tidak adiktif. Nah, kalau yang tanpa K atau aditif, ini artinya tambahan. Nah, maksudnya bagaimana zat tambahan itu? Nah, misalkan kalian membuat kue ulang tahun, ya. Nah, bahan utama kue itu ada tepung, telur, gula, garam, dan air. Tapi bayangkan jika membuat kue ulang tahun itu hanya dengan bahan utama saja, tanpa zat pewarna, menarik tidak? Ya, coba menggunakan reaction. Kalau ya reaksi, pakai reaksi saja. Kalau misalkan menggunakan love, kalau tidak love itu ya, nggak bisa. Atau mungkin love itu untuk yang tidak, terus yang thumbs up, yang jempol itu untuk yang iya. Menarik tidak kalau membuat kue ulang tahun tanpa pewarna? Ya oke, itu tidak ada yang responnya. Oke, ya tidak jawabannya ya. Jadi andaikan membuat kue tapi tanpa pewarna kan pucat kan, sehingga ditambah
pewarna ya. Contohnya di gambar ini ada yang warna ungu, ada yang warna merah, kan, kuning dan lain sebagainya, hijau ya kan. Nah, ini zat pewarna ini disebut zat aditif ya, tambahan. Yang namanya tambahan itu kan hanya sedikit. Membuat kue ulang tahun seperti ini kan tidak perlu menggunakan pewarna langsung sebotol dihabiskan, itu kan tidak perlu, hanya paling beberapa tetes, 5 atau 6 tetes itu ya. Itu artinya pewarna. Jadi yang zat maksud itu zat aditif. Nah, jadi yang dimaksud zat aditif adalah zat tambahan yang ditambahkan pada makanan atau minuman. Ingat, tapi dalam jumlah yang sedikit ya. Kalau jumlahnya banyak itu namanya bahan utama. Begitu. Nah, kemudian apa sih sebenarnya tujuan zat aditif? Nah, yang pertama seperti tadi ya, waktu membuat kue itu untuk memperbaiki tampilan ya kan. Kalau kuenya pucat kan enggak ada yang mau makan kan, itu enggak jadi pesta, nanti pestanya enggak meriah kalau kuenya pucat. Makanya zat pewarna itu untuk memperbaiki tampilan. Kemudian yang kedua itu untuk memperbaiki cita rasa, memperbaiki tekstur. Dan yang keempat memperpanjang daya simpan dan meningkatkan nilai gizi. Nah, untuk yang memperpanjang daya simpan, ini contohnya seperti ikan asin. Ikan asin itu rese ya. Nah, rese itu kan ditambahi garam. Nah, tujuannya apa penambahan garam itu? Nah, itu untuk mengawetkan. Jadi kalau misal kalian hari ini membeli ikan asin, meskipun tidak disimpan di dalam kulkas gitu ya, seminggu kemudian itu tidak basi. Karena sudah ditambah zat aditif berupa garam. Seperti itu. Oke, lanjut. Nah, ini jenis-jenis zat aditif. Itu ada 5 macam ya. Ada pemanis, ada penyedap, pewarna, antioksidan, dan pengawet. Nah, jadi zat aditif ini ada 2 sumber, ada yang alami dan ada yang buatan. Kalau yang alami itu sudah tersedia di alam gitu ya, jadi dari tanaman itu terus diambil, terus cuma disarikan, diambil sarinya. Nah, kalau buatan itu harus membuat dari reaksi bahan-bahan kimia, gitu ya. Jadi harus menggunakan kerja lab ya, di laboratorium itu ada pembuatan bahan kimia A, B, C itu dicampur. Nah, untuk dijadikan zat aditif tertentu. Nah, ini contohnya pemanis itu ada gula tebu dan aren, juga ada madu. Kalau gula tebu itu gula pasir ya, jadi pembuatan itu tebu diperas, kemudian dikristalkan, itu nanti jadi gula pasir. Nah, kalau madu kan tinggal ngambil di sarang lebah kan, gitu. Jadi tidak perlu proses-proses di laboratorium. Nah, kemudian ada yang buatan itu ada sakarin, dulsin, Na-siklamat itu bacanya natrium siklamat, dan aspartat. Nah, ini sebenarnya apa? Nah, kalian tuh sebenarnya sudah pernah melihat ini semua. Contohnya tuh Raja Tawon gitu ya. Kalau di penjual minuman jus gitu ya, itu Raja Tawon itu ini sakarin, dulsin atau natrium siklamat. Nah, itu pemanis buatan ya. Jadi begitu, daripada membeli gula pasir yang mahal ya kan, itu membeli Raja Tawon itu sudah harganya separuhnya, setengah harga dari gula pasir. Nah, kemudian penyedap itu ada bumbu-bumbu dapur. Ini kalau yang suka membantu ibu di rumah memasak ya kan, nah, itu mesti sudah familiar dengan kunyit. Nah, kunyit, lengkuas itu laos ya, dan ada garam, lada, dan kayu manis. Nah, buatannya apa? MSG atau vetsin. Nah, MSG atau vetsin ini di bahasa kita sehari-hari itu micin ya. Jadi micin itu penyedap yang buatan. Nah, kemudian pewarna ada gula karamel. Gula karamel ini memberi efek warna coklat. Nah, ini ditambahkan ya di catatan kalian ya. Gula karamel itu untuk warna coklat. Kemudian wortel ya itu untuk warna orange. Pandan itu hijau, kunyit kuning. Nah, sedangkan yang buatan, tartazin itu untuk warna kuning. Jadi ini menggantikan kunyit ya. Nah, eritrosin ini untuk merah, FCF itu untuk
warna merah juga, karnosin itu untuk warna emas. Nah, kemudian ada antioksidan. Nah, sebelum membahas contohnya, Ibu jelaskan dulu tentang apa itu antioksidan. Ini tentu kalian sudah familiar ya, sering melihat di iklan-iklan. Jadi yang namanya antioksidan itu zat yang mencegah oksidasi. Nah, oksidasi itu apa? Oksidasi adalah reaksi perusakan suatu benda karena oksigen. Jadi contohnya ini, kalian punya kerupuk atau keripik gitu ya. Nah, kerupuk atau keripik itu kalau ditaruh di toples, tapi toplesnya tidak ditutup, apa yang terjadi? Nah, iya. Apa yang terjadi coba? Dijawab di kolom chat atau mungkin ada yang mau berpendapat, silahkan unmute ya. Oke. Coba, apa yang terjadi jika punya kerupuk atau keripik tapi tidak ditutup ya, dibiarkan di toples yang terbuka. Apa harus Ibu tunjuk? Ya, coba Salman jawab. Salman Al-Farisi. Ya, apa yang terjadi kalau kerupuk dan keripik itu tidak ditutup? Oh ya, ini baik. Ayam, oh ya ayam, benar ayam. Ayam itu ames ya, ames. Oh, ayam. Ya, benar sekali Salman, ayam. Jadi ayam itu karena reaksi oksidasi ya. Nah, terus bagaimana agar tidak ayam meskipun dibuka? Nah, diberi antioksidan. Nah, antioksidan yang alami itu ada vitamin C dan vitamin E. Tapi kan kita tidak mungkin ya goreng kerupuk terus dikasih vitamin C, dikasih vitamin itu di kerupuknya. Itu bukan begitu konsepnya ya. Itu jangan diambil seperti itu. Jadi kalau kalian amati ya, kalian beli keripik yang buatan pabrik, misalkan apa ya, Leo itu ya, misalkan ya, maaf disebut merek ya, itu di kolom komposisi pasti ada BHA dan BHT. Nah, BHA dan BHT ini tujuannya agar keripik-keripik Leo itu ya, keripik-keripik buatan pabrik, misalkan dia terbuka, itu enggak ayem ya, enggak ames gitu ya. Tuh, nah sekaligus juga selain ayem itu agar nggak pengik gitu ya. Kadang kan gorengan-gorengan seperti itu kan pengik gitu ya. Nah, antioksidan ini fungsinya untuk mencegah kepengian dan keayeman itu tadi ya. Itu ayem itu ames. Tuh. Nah, kemudian jenis zat aditif yang terakhir yaitu pengawet. Yang alami itu ada gula dan garam. Nah, contohnya kalau gula itu ya, misalkan kalian pernah menjumpai ya buah, misal pepaya atau nanas gitu ya, terus dikasih gula, gitu ya, gula yang berlebih itu nanti produknya jadi manisan, gitu ya. Nah, kalau buahnya itu tidak diberi gula yang berlebih, nanti 1 hari 2 hari saja sudah busuk. Tapi dengan manisan, diberi gula menjadi manisan, itu bisa tahan sampai berbulan-bulan. Itu pula garam. Tadi garam sudah Ibu contohkan menggunakan ikan asin ya. Gitu. Jadi ikan asin itu awet karena sudah digarami. Gitu. Nah, untuk yang buatan itu ada natrium benzoat dan asam nitrit. Gitu. Nah, kemudian perlu Ibu tekankan bahwa meskipun yang zat aditif buatan ini lebih murah, harganya itu bahkan bisa setengah harga dari yang alami. Tapi zat aditif buatan ini memiliki efek ya, dapat menimbulkan berbagai macam penyakit dalam tubuh kita gitu ya. Misalkan kondok, terus ada flek ya, flek apapun ya, jadi tergantung. Jadi efeknya resikonya lebih banyak gitu ya. Daripada membeli obat kan lebih baik membeli zat aditif yang alami kan, syukur bisa menanam di rumah sendiri gitu ya, pakai toga ya, tanaman obat keluarga ya, ini lebih mirip gitu. Nah, kemudian ada
zat aditif yang pembersih, yaitu surfaktan. Tadi di awal sudah Ibu sentil ya. Nah, surfaktan ini ada di sabun, baik sabun deterjen maupun sabun mandi. Jadi bayangkan tuh Pak, bayangkan ya. Kalian makan bakso nih menggunakan mangkok, kan? Kemudian setelah habis, mangkoknya itu cuma dikasih air gitu, dialiri air. Mangkoknya jadi bersih lagi enggak? Ya, coba berpendapat. Laila Prabandaru, Pak, di-unmute atau di-chat gitu ya. Pak, kalau habis makan bakso, mangkoknya itu tidak dicuci, tapi hanya dialiri air saja. Itu bersih tidak? Suaranya kayak muter-muter. Coba Laila Prabandaru, bagaimana? Gimana Bu? Nggak kedengeran. Hah? Ya, Ibu ulangi ya. Jadi begini, bayangkan kalian itu makan bakso menggunakan mangkok. Nah, setelah habis mangkoknya itu hanya dialiri menggunakan air saja. Bisa bersih enggak mangkoknya? Tidak. Ya, tidak. Nanti masih ada licin-licin karena minyak ya kan? Itu. Tapi bagaimana Mbak Naila, sebentar. Bagaimana kalau misalkan mangkoknya itu dicuci ditambah sabun gitu ya, pakai Sunlight atau Mama Lemon gitu ya, bagaimana? Bersih tidak? Iya, bersih. Jadi kayak seperti semula ya. Pinter. Gitu. Nah, kenapa bisa demikian? Nah, karena di sabun Sunlight ataupun Mama Lemon ya kan, contohnya itu ya, itu mengandung surfaktan. Nah, surfaktan ini memiliki dua gugus ya. Ada gugus hidrofob dan gugus hidrofil. Nah, ini ada istilah baru, jangan pusing ya. Hidro itu artinya air. Fob itu dari kata fobia, artinya takut. Jadi dia itu takut air. Nah, hidrofob ini yang takut air, dia itu maunya mengikat kotoran. Kotoran itu lemak. Jadi minyaknya diikat. Nah, gugus yang satu, yang bagian ini ya, Na+, ini hidrofil. Hidro itu artinya air, fil itu artinya suka, suka. Nah, dia itu fungsinya mengikat air. Jadi, si sabun ini, si surfaktan ini menjadi media perantara. Yang satu mengikat lemak atau kotoran, yang satu mengikat air. Sehingga antara minyak dan air itu bisa bersatu. Nah kan, kalau sudah bersatu, hilang. Makanya jadi keset gitu ya, jadi bersih. Paham? Yang paham silahkan reaksi love gitu ya, misalkan di chat ini ada reaksi love gitu misalkan. Kalau paham, kalau tidak nanti coba tak jelasin ulang. Oke. Mbak Naila paham? Oke, bisa dilanjut. Julia Rahman, suara ya muter-muter. Ya, Ibu lanjut ya. Oke, jadi setelah itu ya, dalam pembuatan sabun, ini tidak hanya terjadi di sabun cuci piring ya kan, tapi juga ada di sabun mandi, ada juga di sabun, maksud itu di deterjen gitu ya. Jadi surfaktan ini fungsinya seperti itu, untuk mengikat kotoran dan air, agar minyak dan air itu bisa menjadi satu. Gitu ya. Nah, dalam pembuatan sabun, si surfaktan ini juga ditambahkan dengan pewarna dan pewangi ya. Jadi sabun mandi kalian bisa berwarna-warni, ya kan, ada yang kuning, merah gitu ya. Fungsinya ya untuk menarik tadi ya, untuk menarik agar lebih tertarik untuk digunakan ya. Suaranya kecil ya. Untuk yang
terganggu masalah suara, coba volumenya dimaksimalkan ya. Safira, terus Julia Rahman juga ya. Ya itu mungkin masalah HP-nya ya, jadi volumenya coba dimaksimalkan. Oke, sambil Ibu lanjut ya. Nah, yang kedua, zat adiktif. Ya, ini ada K-nya nih, adiktif. Kalau tadi aditif, sekarang adiktif. Adik itu artinya candu ya, candu. Kalau aditif tadi tambahan, kalau adiktif itu yang membuat candu. Ya. Nah, untuk zat adiktif ini ada pembagiannya. Yang pertama berdasarkan asal atau bahan pembuatan. Nah, ada 3 ya. Ada minuman keras, bahannya itu alkohol. Ada narkotika, bahannya dari tanaman. Dan psikotropika itu dari reaksi bahan-bahan kimia. Nah, pertama nih, minuman keras atau bahannya itu alkohol. Jadi, alkohol itu bukan merek, bukan apa ya, jenis minuman, tapi alkohol itu sebenarnya bahan atau ini tuh bahan kimia ya. Alkohol itu memiliki hidrogen dan oksigen. Nanti belajar di SMA ya. Nah, dari bahan kimia alkohol ini dibuat berbagai macam minuman keras ya. Ini contohnya ya, yang kan bermacam-macam, ada yang kuning, putih, merah dan lain sebagainya. Ini mana minuman keras. Nah, kemudian narkotika. Narkotika itu diambil dari tanaman, dari tanaman-tanaman yang ada di alam itu diproses ya. Prosesnya sederhana, tidak melalui reaksi di laboratorium. Nah, contohnya itu ada opium, morfin, heroin, dan putau. Ini diambil dari tanaman yang namanya Papaver somniferum. Ini gambar tanamannya ya. Terus kokain itu dari Erythroxylin coca. Gambarnya. Dan ganja ini yang paling terkenal ya. Ini daunnya itu mirip seperti singkong ya, menjari. Ya, ini namanya Cannabis sativa. Kemudian yang terakhir itu ada LSD atau lysergic acid diamethylene. Nah, LSD ini diambil dari mana? Nah, LSD itu diambil dari sari jamur yang kering gitu ya. Jadi diambil dari sporanya, spora jamur. Kemudian dikeringkan. Kemudian jenis zat adiktif yang ketiga yaitu psikotropika. Nah, ini psikotropika itu diambil dari reaksi bahan-bahan kimia. Jadi pembuatannya itu melibatkan laboratorium. Kalau narkotika tidak, ya, cuma diambil dari tanaman saja. Dan psikotropika harus menggunakan lab gitu ya, dari bahan-bahan kimia terus direaksikan di dalam laboratorium. Ini contohnya ada amfetamin ya. Amfetamin itu untuk membentuk ekstasi, bahan ekstasi. Kemudian metafetamin ini bahan sabu. Nah, dari kedua contoh ini ya, ekstasi dan sabu, cara membedakannya itu sederhana. Kalau ekstasi biasanya itu berwarna seperti permen anak-anak ya. Ada yang warna pink, ada yang warna hijau, macam-macam. Kemudian kadang ada yang berbentuk boneka, kemudian karakter hewan. Nah, kemudian kadang ada yang dicap-cap saja seperti ini gitu. Jadi seolah-olah seperti permen anak kecil ya. Nah, kalau sabu biasanya itu seperti kristal-kristal seperti ini ya. Dan ukuran kristalnya itu macam-macam. Nah, bisa dilihat ya, ini gede, semakin ke kiri ini semakin kecil. Bahkan ada yang bentuknya itu tertutup lembut seperti garam atau bahkan gula salju yang kecil-kecil itu ya. Itu sabu. Ya, kalau sering melihat berita kriminal itu pasti familiar dengan kedua jenis narkoba ini ya, ekstasi dan sabu. Nah, kemudian psikotropika yang selanjutnya adalah obat penenang. Jadi ini obat semua. Oke, nah sebelum melanjutkan tentu kalian familiar ya dengan istilah narkoba. Nah, narkoba itu sebenarnya apa sih? Dari tadi kok nggak ada kata-kata narkoba, padahal ini semua adalah contoh narkoba kan? Yang disebutkan miras, narkotika, psikotropika gitu. Coba narkoba itu apa narkoba? Araf, coba Araf. Narkoba itu bahan berbahaya yang nggak bisa dipakai sembarangan.
Terus ada macam-macamnya juga. Ya, baik. Oke, terima kasih ya, Araf ya. Oke, kemudian Takia Hafsa coba. Takia Hafsa berpendapat narkoba itu apa? Bahan berbahaya yang tidak boleh disalahgunakan. Oke, perbedaan dengan narkotika dan psikotropika itu apa? Oke, apa Takia Hafsa? Coba. Perbedaan narkoba dengan narkotika dan psikotropika itu apa? Narkoba adalah seperti minuman keras. Oh, seperti minuman keras. Oke. Ya, ini tadi jawaban dari Araf dan Takia Hafsa sudah nyerempet ya, tapi coba Ibu benarkan ya. Jadi, yang namanya narkoba itu singkatan, sebenarnya narkoba itu singkatan. Narkoba itu adalah narkotika dan obat terlarang ya. Nah, jadi narkoba ini meliputi minuman keras, narkotika dan psikotropika, gitu ya. Tuh, nah, obat terlarang itu maksudnya sudah termasuk psikotropika dan minuman keras. Nah, kenapa obat terlarang? Sebenarnya semua ini itu bermanfaat loh. Morfin, ganja, kokain itu ada manfaatnya. Ya, morfin itu contohnya digunakan pas operasi gitu ya, sebagai obat bius. Tapi kalau disalahgunakan ya, tidak dengan resep dokter itu dapat menimbulkan dampak-dampak yang sangat berbahaya seperti gangguan jiwa, ya, kanker hati, ya banyak itu. Sehingga jenis-jenis narkoba ini sebenarnya ada manfaatnya, tapi dengan dosis dokter, gitu ya, dengan resep dokter ya, pada dosis tertentu, begitu ya. Gitu. Tapi kalau dibuat sembarangan ya, dikonsumsi secara pribadi tanpa ada resep dokter, nah itu yang menjadi terlarang. Gitu ya. Jadi narkoba itu ada jenisnya dan miras, narkotika dan psikotropika, begitu ya. Oke, lanjut. Nah, berdasarkan efeknya sekarang. Berdasarkan efeknya itu ada 3. Ada stimulan, ada depresan dan halusinogen. Nah, stimulan itu merangsang saraf pusat agar bekerja lebih cepat. Jadi misalkan Pak Ijo itu aja ya. Pak Ijo itu tidak bersemangat hidupnya ya kan. Kemudian mengkonsumsi nikotin atau mengkonsumsi sabu ya kan, amfetamin tadi ya. Nah, amfetamin itu ekstasi ya, ekstasi atau sabu itu ya. Nanti hidupnya itu jadi lebih bersemangat ya kan. Hawa-hawanya itu pengen kerja terus gitu ya. Nah, itu yang namanya stimulan. Nah, contohnya ini ada amfetamin. Amfetamin itu bahan ekstasi. Kemudian metafetamin ini bahan sabu. Nikotin ini ada di rokok. Nah, kokain juga jenis narkotika juga. Nah, kemudian ada kafein, tapi kafein ini bukan golongan narkoba. Nah, kafein itu didapat dari mana? Kafein itu ada di kopi. Jadi kalau kalian nugas gitu ya, malam-malam kan kadang ngantuk gitu ya. Nah, dengan ngopi itu jadi maksiar gitu ya, rasanya itu nggak ngantuk lagi. Nah, itu yang namanya stimulan gitu ya. Nah, kafein ya. Nah, tapi orang-orang di daerah perkotaan ya biasanya itu dengan kadar stres yang tinggi, kopi itu tidak cukup membantu agar memicu kerja tubuh, tapi mereka itu malah membeli ekstasi dan sabu gitu ya, dan harganya mahal loh. Nah, kemudian jenis adiktif yang kedua itu ada depresan. Nah, depresan ini untuk menurunkan kesadaran. Nah, seperti tadi ya, itu sudah menjelaskan ada morfin. Morfin itu peredam rasa sakit. Nah, ini itu digunakan pas untuk obat bius pas operasi. Jadi kalau operasi, misalkan operasi dibuka perutnya itu kan, kalau tanpa pembiusan itu kan apa ya, menyakiti pasien kan, sehingga diberi morfin ya untuk meredam rasa sakit. Dan juga ini alkohol. Nah, para pecinta drakor ini pasti sudah sangat relate ya.
kalau di drama Korea itu kan sukanya kalau misalkan stres itu kan minum soju gitu ya. Nah, itu soju itu alkohol sebenarnya ya. Itu untuk meredam, untuk melupakan stres gitu ya. Nah, itu jadi semakin stres nanti minum alkoholnya lebih banyak agar semakin tenang, semakin lupa dengan masalahnya. Itu karena menurunkan kesadaran alkohol itu. Itu. Nah, tapi kemudian ada valium, ada juga heroin ya. Nah, kenapa sih orang-orang itu kok sampai mengkonsumsi hal-hal demikian gitu ya? Padahal itu cara menenangkan diri dari masalah itu kan gampang, tinggal sholat, kan berzikir dan lain sebagainya, dan itu gratis. Nah, bayangkan kalau beli alkohol, satu botol aja udah ratusan ribu kan, nah itu mahal loh. Nah, jadi itulah apa ya namanya mahalnya iman tuh di situ ya. Iman tuh bisa menenangkan kita dari segala jenis masalah gitu ya, bukan malah dapat masalah, stres terus beli soju gitu ya. Itu contoh-contoh buruk di drama Korea ya. Gitu. Nah, kemudian zat aditif yang terakhir itu ada halusinogen. Halusinogen itu ya menimbulkan efek halusinasi. Jadi ya itu dengan mengkonsumsi ini ya, contohnya ada LSD dan ganja, itu menjadi bahagia karena ada halusinasi yang membahagiakan. Jadi misalkan orang yang stres terus menghisap ganja itu ya, di pikirannya itu dia terbang ke langit ya, itu kan membahagiakan ya. Pokoknya memberi efek-efek bayangan yang membahagiakan. Nah, itu ya, contohnya ada LSD dan ganja. Gitu. Nah, zat adiktif tadi, ya, yang macam-macam tadi ya, narkoba itu, dapat menyebabkan efek kecanduan. Nah, kecanduan itu apa? Adalah keadaan fisik atau psikologis seseorang yang selalu ingin mengkonsumsi zat tertentu agar tubuh terasa normal gitu ya. Jadi tadi contohnya alkoholis misalkan ya di drama Korea. Ada tekanan hidup, utang yang banyak gitu ya. Terus belum bisa melunasi hutang. Nah, untuk merelaksasi tubuh sebentar itu mengkonsumsi soju sebotol gitu ya, alkohol sebotol. Tapi besok lagi ada masalah lagi. Satu botol itu tidak cukup untuk meredam masalah, meredam apa ya kesetresan. Dia harus 2 botol. Minggu depannya lagi 3 botol dan seterusnya. Nah, itu yang disebut efek kecanduan. Jadi lama-kelamaan itu harus dengan dosis yang lebih besar. Nah, masalahnya dosis yang lebih besar itu dapat mengakibatkan efek yang serius ya. Jadi efek yang seriusnya itu apa saja? Nah, seperti penyakit hati atau liver ya, sampai kanker atau jantung bahkan hingga gangguan jiwa ya. Jadi orang-orang yang suka narkoba ya kan, sabu, ekstasi, alkohol itu edan semua, edan. Soalnya dia tuh selalu meminta lebih ya, meminta zat-zat yang lebih. Kalau misalkan tidak bisa dipenuhi, dia tuh membabi buta ya, maksudnya merusak segala hal ya yang ada di sekitarnya, membuat kriminalitas dan lain sebagainya. Nah, efek yang paling mengerikan itu ya kematian. Seperti itu. Contohnya itu ada ini nih, Matt Calvin ya. Ini pasti kalian familiar ya dengan tokoh ini ya. Ini si Kevin di Home Alone ya, yang suka tayang di musim liburan itu ya. Nah, ini kalau kalian tahu ya, mengikuti perkembangan kabar dia, itu sekarang bentuknya seperti ini nih yang bagian kanan. Nah, ya dia karena stres ya, tidak mendapat job ya, dan itulah pokoknya dari permasalahan hidupnya dia stres, kemudian mengkonsumsi morfin. Nah, akhirnya seperti ini ya. Ya dia tuh kurus, kering, ya punya banyak penyakit gitu ya. Dan dia sekarang jadi homeless atau tunawisma gitu. Jadi dampak-dampak zat adiktif itu bikin candunya candu yang ngeri ya, membahayakan. Itu kecuali tadi kafein ya yang ada di kopi. Gitu. Nah, sampai sini ada pertanyaan? Kalau ada pertanyaan, silahkan unmute, kemudian disampaikan pertanyaannya. Atau sudah paham? Oke, baik. Kalau sudah paham, silakan bagi yang memiliki perangkat lebih dari 2, silakan akses ya, akses alamatnya ini, kahoot.it.
Silahkan akses ini dulu ya, kahoot.it. Bagi yang memiliki perangkat dua, jadi kalau pas belajar ini menggunakan laptop dan HP atau dengan 2 HP, silahkan yang HP satunya menggunakan Kahoot IT. Tapi bagi yang hanya menggunakan 1 HP atau 1 laptop, jangan risau, kita gunakan kolom chat itu ya. Nanti ada soal, kemudian kalian jawab di kolom chat. Nanti dijawab saja pilihannya, misal pilihan merah atau pilihan biru dan seterusnya gitu ya, di kolom chat saja. Tapi bagi yang memiliki 2 perangkat, silahkan yang 1 perangkat untuk mengakses kahoot.it. Ya, ada yang sudah bisa mengakses kahoot.it? Belum bisa? Oke, sudah bisa. Ya, alamatnya ini ya, Ibu ketikkan kahoot.it. Nah, di kolom chat ya. Iya. Dimas jangan. Ini kan motor kedua. Nah, kemudian bagi yang sudah bisa mengakses Kahoot IT, silahkan masukkan PIN ini. 3302323. Ya, oke. Fabian, Zayi, Naila ya, silahkan ketik ini ya, PIN-nya ya, 3302323. Oke, Gigi. Oke. Kalau bisa ini diubah ya angkanya ya, menggunakan nama. Ya, ini akun yang menggunakan angka silahkan diganti terlebih dahulu. Ini PIN-nya ini ya, Amanda ya. PIN-nya 3302323. Ya. Nanti bagi yang hanya menggunakan 1 perangkat, silahkan gunakan kolom chat untuk menjawab ya. Jawab saja merah, biru, kuning, itu ya. Seperti itu saja. Yang gunakan sampai Oke, sudah semua ya ini ya. Oh, sudah, Bu. Siap. Siap ya? Siap. Mulai. Mulai? Bentar, masih ada yang login, bentar. Sudah dipunggu, Bu. Bentar. Nanti sistemnya seperti ini ya. Soalnya itu ada di layar Zoom kalian. Nanti kalian menjawab dengan perangkat yang satunya ya. Cukup jawab di ketik tombolnya saja. Oke, mulai ya. Oke, siap. 1, nambah. Ya, 1, 2, 3.
Oke. Wih, ya Hanifah nih, Hanifah pertama ya, ranking 1. Jadi ini skornya itu siapa yang paling cepat menjawab dan paling benar dan paling cepat. Itu nanti skornya yang paling tinggi. Next ya. B. Oke. Woi, Arab. Siap. Oke. Siap. Next. Oke. Siap. Next. Ya, ini soal benar salah. Nganu, oke. Kenapa? Nah, orang itu. Play terakhir. Terus cakap bahasa Inggris. Harusnya hijau ya. Kuning ya kalau Tartazin. Oke, Araf Kaisa masih di podium pertama ya. Ya. Está buka Jepri. Ini kan. Ini ingat ya, ini adiktif, bukan seharusnya vaksin itu aditif. Iya, jab 2 ya. Oke, lanjut. Oke, UJT 1 hari ke-1 sih kan hari kedua. Terus yang kedua ini penting. Oke, setting di gunan itu. Video pesan. Sekali. Habis, terus ini kan sudah lebu. Yang harus lebu nanti. Atas lupa. Ya, posisi Araf belum tergeserkan ya. Ya, lanjut. Begini. Live lagi sekarang nggak? Live chat lagi? Oh. Ini sih. Oke. Asal. Wah, posisinya masih tetap Araf. Ya, kita lanjut di soal yang terakhir. Belum terakhir, 3 terakhir. Assalamualaikum warahmatullahi. Jadi nggak ada rezeki tak wae.
Wis bener ngono. Tak mlebu. Oke, baik. Lanjut. Wah, ya tergantikan ya, Araf tergantikan oleh Puput. Ya. Lanjut. Oke, unmute ya. Oke, baik. Oke. Ya, selamat untuk pemenang ya, untuk Puput, Araf, Kaisya, dan juga Hanifah ya. Ini ya, juara 1 Puput, juara 2 Araf, Kaisya, juara 3 Hanifah ya. Selamat untuk pemenang. Nah. Ya, itu tadi ya, kuis kita hari ini. Oh, wifi saya nge-lag. Oke, untuk yang lag nanti semoga ada sesi selanjutnya ya. Ya, nanti mungkin menggunakan kuis saja yang lebih fleksibel. Gitu. Ya, baik. Ya, selanjutnya kita kembali ke bahasan yang tadi. Jadi sampai saja tadi hasil kuisnya itu tidak dijadikan nilai ya. Nah, itu tadi untuk latihan saja, latihan soal gitu ya. Nah, untuk tugas kita pada pertemuan kali ini adalah nih. Bayangkan kalian adalah penyidik. Suaranya belum muncul baru. Oh, belum muncul. Betulin KE. Ya. Sudah belum? Ya, halo. Suara saya sudah muncul belum? Ya. Sudah ya. Oke. Ya, kembali lagi ke slide kita ya. Jadi tugas kita hari ini adalah ya, bayangkan kalian itu adalah penyidik BNN ya, Badan Narkotika Nasional, yang memiliki tantangan untuk mengulas kasus tentang dampak konsumsi zat adiktif ya. Nah, misi kalian adalah membuat karya tulis yang mencakup siapa yang mengalami, bagaimana dampaknya, dan bagaimana upaya pencegahannya menurut kalian ya. Jadi dibuat karya tulis, terserah diketik boleh, ditulis tangan, kemudian difoto boleh. Nanti pengumpulannya melalui Google Classroom, begitu ya. Oh siap. Oke, nah sampai saja ini deadline-nya ya, terlambatnya bukan hari ini tapi seminggu ya. Jadi Jumat depan dikumpulkan. Jadi ini begini maksudnya. Tadi contohnya Kevin tadi ya yang di Home Alone ya, itu mengalami kecanduan morfin gitu ya. Nah, tapi nanti kalian dicari itu kasusnya seperti apa, kenapa dia putus. Oh ya, Ibu ulangi ya. Ya, jadi begini. Ini contohnya maksudnya mencakup siapa yang mengalami. Misalkan udah jelas Bu. Enggak jelas. Jelas Bu. Enggak jelas Bu. Ya. Jadi kan ya, begini. Ya, itu yang misalkan kalian mengangkat kasus yang tadi Kevin di Home Alone itu ya. Nah, Kevin Home Alone itu kan morfin, itu ditulis Kevin. Nah, bagaimana kanker apa? Kanker liver, di tunawisma gitu ya. Nah, dia tidak memiliki uang lagi untuk membeli morfin dan lain sebagainya. Kemudian kemukakan, bagaimana upaya menurut kalian, ini menurut kalian ya, bukan menurut buku, pribadi gitu ya. Itu. Jadi
Begitu. Kan kalian kembangkan kasusnya gitu ya. Nah, dampaknya dan bagaimana upaya pencegahannya. Itu. Kemudian tapi jangan Kevin semua. Ya, ini saya coba lagi ya. Ibu coba lagi untuk mendapatkan audio yang terbaik. Jadi jangan hanya Kevin Home Alone, tapi misalkan artis Indonesia tertutup kasus jangan terpatok hanya Kevin Home Alone gitu aja. Jadi usahakan kalian memiliki referensi yang lebih banyak gitu. Masih putus-putus suaranya? Buatan Bu. Nah, untuk penilaian karya tulis ini Ibu ambil kesesuaian tema, kreasi dan inovasi gitu ya. Jadi yang mengambil Kevin Home Alone itu kan sudah ulas ya. Jadi itu nanti tak kurangi kalau menggunakan Kevin Home Alone saja ya. Jadi memiliki referensi yang banyak. Nah, kemudian ada kualitas isi, ada kesesuaian antar kalimat, ada kepadatan informasi, dan juga pemilihan bahasa Inggrisnya. Nah, bagian yang paling penting yang Ibu nilai adalah orisinalitas karya. Jadi nanti yang hanya ngopi paste di internet bisa ketahuan, ada aplikasinya untuk mengecek apakah ini plagiat atau tidak ya. Jadi gitu. Jadi apa? Paling penting ini orisinalitas karya. Nah, kreasi dan orisinalitas karya itu yang utama. Itu ya. Untuk deadline-nya atau pengumpulannya itu Jumat pekan. Jadi kalian memiliki waktu 1 minggu untuk mengerjakan tugas ini. Tidak ada minimal kata atau maksimal kata, itu tidak ada. Yang penting dijabarkan secara detail dan jelas. Itu ya. Oke, sampai sini. Iya, Bu. Iya enggak, Bu? Mungkin bisa disampaikan di kolom chat. Gimana caranya, Bu? Suaranya. Mungkin itu yang merasa putus-putus bisa memposisikan ya dengan sinyal yang terbaik ya, misalkan di atas gitu ya, di lantai 2 atau di balkon gitu. Oke. Ya, sampai sini mungkin ada pertanyaan mengenai materi hari ini. Kalau ada bisa di unmute mic-nya atau disampaikan melalui chat. Oh enggak, tidak. Weh, Zan. Anu sing ono ora? Oke, kalau sudah tidak ada pertanyaan, mungkin cukup sekian ya pertemuan kita hari ini. Ya, ini adalah bab terakhir di kelas 8 ya. Jadi sangat belajar untuk mempersiapkan penilaian akhir semester. Nanti kita insya Allah pas itu dilaksanakan di akhir bulan ya, akhir bulan November mulai tanggal 30. Bagi yang merasa tugasnya yang kemarin-kemarin masih ada yang bolong ya, belum dikerjakan, segera dilengkapi setelah dikerjakan ya, jangan terbiasa menumpuk tugas. Ya, mungkin sekian dulu ya pertemuan kita hari ini. Nanti untuk tugasnya bisa dikumpulkan di Google Classroom, nanti Ibu beri instruksinya ya, kolom untuk mengumpulkan tugas itu. Ya, semoga pembelajaran kita hari ini bisa bermanfaat ya dan berdampak positif. Ya, mungkin sekian dulu dari Ibu. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalian bisa Mute ya. Mute di kolom kiri atas. Waalaikumsalam.
Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam.